lana ya Ghafur ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, kami hadirkan sebuah lagu yang cukup manis untuk Anda sebagai pengiring perjalanan kita di pagi hari ini. Lagunya apa, Bang? Berjudul Dingin. Dingin. Siapa? Hamdan ATT. Sudah Puncak, sudah Bogor, ya. Bisa Sunda, satik-satik. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kapasitas BPD hari ini kita akan mengulas tentang BPD. Nanti akan berkembang lagi, mangga silakan ya. Mungkin terkait pengawasan BPD, terkait perencanaan desa, pengelolaan keuangan. Nanti kalau mau kita kembangkan ke sana, maka silakan kalau waktu kita masih mencukupi juga ya. Ini yang dasar dulu terkait BPD. Saya ingin mengulas sedikit kembali, mengingatkan, merefresh ke kita. Apakah kita sudah melaksanakan tupoksi kita atau belum? Rencana-rencana kita yang harus kita laksanakan sudah atau belum? Sehingga nanti kita bisa melakukan tugas kita sebagai BPD ya. Nah ini pengantar ya, BPD ini merupakan lembaga yang peranannya sangat strategis Pak ya. Badan Permusyawaratan Desa. Jadi kalau desa nggak ada BPD, desa nggak akan jalan juga Pak ya. BPD juga butuh desa juga ya. Nah itu kita akan bersinergi nanti antara desa, BPD, kemudian masyarakat, lembaga desa. Letaknya tengah-tengah nanti musyawarah desa. Nah itu yang menjadi kekuatan kita, itu ada di musyawarah nantinya di sini ya. Fungsi BPD sangat strategis. Ini aturan hukum tentang BPD ya, ada di Undang-Undang tentang Desa di pasal 55 sampai dengan pasal 65 itu tentang BPD disebutkan di sana Pak ya. Di PP juga ada, PP 43 ini sudah dirubah ke PP 47. PP 47 juga sebenarnya sudah dirubah juga Pak, PP 11 ya. Kemarin rame itu terkait perangkat desa, siltapnya. Nah ini yang belum nih BPD ya Pak ya. BPD belum ya. Ya tunjangan BPD belum ditentukan oleh pusat ya. Semoga nanti ada ketentuan juga sehingga Indonesia itu bisa sama. Minimal berapa misalkan seperti itu. Seperti perangkat desa. Perangkat desa sudah, minimalnya ada. Perangkat desa termasuk kadus minimal 2.022.200 minimal, itu paling sedikit. Kalau lebih mangga silakan ya. Itu paling sedikit. Sekdes paling sedikit berapa, kades paling sedikit berapa sudah ditentukan, sehingga kita harus mengacu ke sana.
Dan alhamdulillah Kabupaten Bogor sudah mengacu ke sana. Sebenarnya dari dulu itu ADC kita itu sudah banyak Pak, sebenarnya sudah melewati ya. Tapi masih banyak waktu zaman dulu kadusnya kadang itu masih berapa ratus ribu dan sebagainya. Nah sekarang sama setara karena kadus masuk perangkat desa, sehingga minimal itu harus terpenuhi. Dan alhamdulillah sekarang kita terpenuhi ya 2.025.000 ya di kadus kita yang sekarang kita sudah terpenuhi itu ya. Dari ADC, kalau di Jawa Tengah Pak, ADC itu kecil-kecil sekali. Di kabupaten saya di Rembang itu ADC 150 juta, 200 juta seperti itu ya. Sehingga untuk memberikan siltap saya yakin di situ kecil. Sehingga siltap kalau kurang bisa dipenuhi pakai sumber anggaran yang lainnya kecuali dana desa. Boleh pakai bagi hasil pajak, BAPD boleh ya. Kalau di Jawa kan ada yang namanya bengkok ya Pak ya, kalau di sini kan enggak ya. Makanya kalau di sana itu seneng waktu ada undang-undang ini Pak, gajinya udah gede, bengkoknya masih dapat juga seperti itu. Kalau di kita kan mana ada bengkok di kita sekarang gitu ya Pak ya. Nah itu. Kemudian ada turunannya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 yang tentang BPD. Ini juga sedang direvisi Pak oleh pusat juga karena masih banyak aturan-aturan yang belum masuk ke situ juga ya. Ini baru pembahasan juga. Undang-undang juga Pak ini juga mau direvisi juga. Undang-undang nomor 6 tentang desa sedang direvisi juga. Kemarin sudah banyak masukan-masukan ya dari ADC, PPDI, BPD itu ditanyakan terkait masukan-masukan untuk penyempurnaan perubahan Undang-Undang Desa nomor 6 ya. Di kita sudah ada peraturan daerah Kabupaten Bogor nomor 6 tahun 2015 tentang desa. Ini sudah dirubah juga, nomornya nomor 6 juga. Klenik ini Pak, Undang-Undang Desanya nomor 6, Perdanya nomor 6, perubahannya nomor 6 juga. Mas banget di sini ya. Ini tentang desa yang sudah dirubah tahun 2018 kemarin. Yang terbaru ini Pak, Permendagri nomor 73 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Nah ini boleh, nanti ranahnya BPD boleh juga. Nanti di sini ada terkait pengawasan oleh APIP itu inspektorat provinsi, kabupaten. Kemudian pengawasan camat, pengawasan BPD, pengawasan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Jadi BPD juga berhak mengawasi pengelolaan keuangan desa. Nanti ada instrumen-instrumen yang bisa Bapak Ibu tertib, administrasi, tata tertibnya harus ada. Peraturan tatip BPD paling sedikit memuat ini tentang keanggotaan dan kelembagaan BPD, fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan, waktu musyawarah BPD, kapan saja, pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD nanti aturannya seperti apa. Kalau ketua berhalangan, wakil berhalangan, nah itu harusnya ditentukan juga sudah di tatip situ ya. Sehingga nanti kita harus seperti ini ya. Kemudian tata musyawarah BPD, tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD, pembuatan berita acara musyawarah BPD. Ya, ini terkait peraturan tentang tata tertib BPD ini paling sedikit memuat ini. Ya, sehingga kita sesuai dengan target yang ada gitu. Ini detailnya tadi ya terkait pengaturan mengenai waktu musyawarah nanti kapan, pelaksanaan jam musyawarahnya, tempatnya, jenis musyawarahnya, daftar hadir dan sebagainya ya. Nah ini sudah kita tentukan di tatip tadi itu ya. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD, penetapan pimpinan apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap harus seperti apa. Penetapan pimpinan apabila ketua berhalangan tadi juga ya harus ditentukan. Kemudian apabila ketua dan wakil ketua berhalangan juga ada aturannya di kita sudah ya. Kemudian penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan pergantian anggota BPD antar waktu itu juga sudah kita atur juga nantinya ya. Terkait tata cara musyawarah BPD, nah ada tata cara pembahasan rancangan Perdes ya, itu kita masukkan di tata tertib BPD tadi juga.
konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa, tata cara pengawasan kinerja kepala desa, tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat harus seperti apa. Nah itu kita sudah ada detailnya di situ di tatipnya. Peraturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat harus seperti apa. Nah ini sudah kita atur juga. Mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD, ada notulen, ada berita acara, format berita acaranya, penandatanganan berita acara nanti siapa aja di situ, kemudian penyampaian berita acaranya. Jadi tugas kita ada banyak nanti Pak yang harus kita kerjakan. Ya. Ini fungsi dan tugas BPD ya, fungsi dan tugas BPD. Ini BPD, ya. Ini ada kepala desa, ya. Ini ada musyawarah desa di paling tengah. Di sini ada musyawarah BPD, ya. Ini ada masyarakat di bawahnya, ya. Nah, kita ini menampung aspirasi, ya, juga dari masyarakat, ya. Masyarakat memilih kita BPD. Masyarakat juga bisa, kepala desa menampung aspirasi masyarakat juga bisa. Masyarakat memilih kepala desa juga bisa, ya. Kemudian pembahasan peraturan desa, Perdes, ya. Di sini kepala desa bersama BPD membahas bersama-sama. Musyawarah desa ini keputusan paling tertinggi kita ada di sini di musyawarah desa, ya. Yang menyelenggarakan BPD, musyawarah desa. Semua musyawarah desa itu BPD yang menyelenggarakan Pak, yang bertanggung jawab BPD. Kemarin ada musdes khusus penetapan jumlah KPM, BPD yang menyelenggarakan bertanggung jawab juga, ya. Nah nanti desa ini yang menjalankan keputusan musdes, ya, desa yang menjalankan di sini. Di sini masyarakat ada lembaga kemasyarakatan, ada kelompok-kelompok, kelompok perempuan dan unsur-unsur yang lainnya di sini. Kita lihat fungsi dan tugas BPD. 3 hal ini sebenarnya, Bapak Ibu saya yakin sudah familiar, ya. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, ya, itu tugas kita. Membahas dan menyepakati rancangan Perdes, ya. Kalau ada yang nanya, waktu saya sering mendengar Pak BPD menanyakan, Pak saya nggak tahu APBDes loh. Ini kan dibahas bersama BPD. Nah, gitu kan Pak ya. Masa BPD-nya nggak tahu APBDes seperti itu? Itu harusnya tahu. Karena APBDes sebelum jadi Perdes, rancangannya ini sudah dibahas bersama BPD. Nanti kalau kita urek untuk menyepakati Perdes APBD desa itu panjang banget Pak, panjang ya ke sana. Mulai dari Kak Sekdes menyusun rancangan Perdesnya, Pak Sekdes nyusun rancangan. Setelah rancangan selesai dikasihkan Pak Kades. Pak Kades kemudian akan membawa ke BPD, ya dibahas bersama BPD. Kemudian keluarlah SK persetujuan Raperdes APBD desa oleh BPD. Bahwa BPD kita sudah menyetujui itu. Kalau sudah, kembalikan lagi ke Pak Kadesnya. Pak Kades baru membawa ke Bupati melalui camat, dibawa ke sana untuk dievaluasi APBD desanya, rancangan Perdes APBD desanya. Pak Camat punya waktu 20 hari mengevaluasi APBD desa. Kalau sudah ada kesalahan akan dikembalikan lagi Pak ke desa lewat di SK-kan Pak Camat. Ada SK Camat tentang hasil evaluasi APBD desa. Kalau Pak Camat sudah mengevaluasi sudah oke, sudah dikasihkan Pak Kades. Pak Kades membawa lagi ke BPD Pak. Baru ditetapkan BPD bersama kepala desa menjadi Perdes APBD desa. Jadi langkahnya itu enggak cuma langsung bikin tanda tangan selesai, enggak. Tapi ada alur yang harus dilalui. Kalau desa kita belum seperti itu ya nanti harus kita bikin seperti itu, ya. Sehingga desa juga melalui sesuai aturan yang ada tadi itu. Sehingga kita nggak dilewatin Pak, BPD juga nggak dilewatin, ya. Kan masih banyak ada BPD cuma stempel aja kadang gitu kan Pak ya, istilahnya stempel gitu. Nah kita harus membahas bersama-sama ya di situ. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, ya. Aspirasi masyarakat kita tampung, ya. Penampungan kita bisa
kunjungan lapangan dan sebagainya, musyawarah desa yang penampungan itu untuk kita salurkan, untuk kita sampaikan ke desa, untuk dibuat nanti perencanaan pembangunan desa seperti apa. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sebenarnya nggak cuma kepala desa sih, desa secara keseluruhan sebenarnya. Ya, kita melakukan pengawasan. Kegiatan pembangunan desa ini benar nggak sih? Perdes yang kita susun bersama dijalankan desa atau enggak sih? Nah itu nanti kita mengawasi itu. Ya, oh benar kita Perdes APBD desa kegiatannya ini nilainya ini benar desa sudah melaksanakan ini. Nah itu bisa kita lakukan pengawasan kinerja nanti di situ. Ya, ini tugas kita yang utama 3 hal ini. Ya, membahas dan menyepakati Raperdes, menampung, menyalurkan aspirasi, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Ya. Tugas yang lain ada banyak Pak. Kalau tadi yang pokok 3 tadi itu ya. Ini mulai dari menampung, menggali, mengelola, menyalurkan terkait aspirasi. Ya. Kemudian ini musyawarah. Ada musyawarah BPD, musyawarah desa, musyawarah untuk pemilihan kepala desa, BPD juga nanti yang bertanggung jawab di situ. Kemudian membentuk panitia pemilihan kepala desa, BPD juga Pak, tupoksinya. Membahas dan menyepakati Raperdes, rancangan peraturan desa, BPD. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, BPD juga. Ya, melakukan evaluasi, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang lainnya, dan tugas-tugas lainnya nanti yang kita emban di situ. Ada banyak tugas kita selaku anggota BPD. Ya. Nah, selain tugas ada hak dan kewajiban juga ya BPD ya di sini. Mengawasi penyelenggara pemerintahan desa, menyatakan pendapat, mendapatkan biaya operasional. Dapat BPD ada operasional BPD juga. Nanti kita lihat terkait biaya-biaya di belakang nanti ya Pak ya. Kemudian memegang teguh mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, melaksanakan kehidupan berdemokrasi, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok, menghormati nilai sosial budaya, menjaga norma etika, mengawal aspirasi masyarakat. Ya, ini BPD. Kemudian ini terkait mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. Boleh Pak, kita mengadakan pertemuan untuk menggali aspirasi. Kalau dewan itu kan biasanya reses ya Pak ya, dewan reses di sana. Nah kita juga boleh seperti itu ya. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Nah ini kita nanti menyalurkan tadi. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya, yang menjadi kewenangan kita Pak. Ada beberapa rancangan yang itu bukan kewenangan kita. Contoh, rancangan tentang Perdes RPJM desa, rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu bukan BPD Pak, tapi dari pemerintah desa. Ya, tapi nanti dibahas bersama BPD. Yang mengusulkan rancangannya pemerintah desa, bukan BPD. Ya. Pembahasannya bersama BPD. Jadi ada rancangan yang bukan kita, tapi dari pemerintah desa. Kemudian yang kedua, rancangan tentang RKP desa, rencana kerja pemerintah desa, itu juga dari pemerintah desa. Ya. Tapi nanti dibahas bersama BPD. Rancangannya dari pemerintah desa. Ada lagi rancangan tentang APBD desa, pemerintah desa juga yang mengusulkan, bukan kita, tapi dibahas bersama BPD. Ada juga rancangan nanti terkait laporan pertanggungjawaban APBD desa dari desa juga. Karena kan desa yang sudah melaksanakan tadi, kemudian rancangan Perdesnya juga desa yang menyusun rancangannya. Nah 4 itu Pak, itu yang dari desa. Selain 4 itu, BPD boleh mengusulkan, desa boleh mengusulkan, atau bersama-sama saling mengusulkan boleh juga di situ. Ya, rancangan Perdes. Ya. Misal Perdes mengaji setelah maghrib, mangga mau dibikin, ya ada juga. Perdes tentang TKI di Sliap Indramayu di Majasari sana Pak, Perdes TKI dibikin. 1 tahun di sana itu bisa menghasilkan 15 Perdes Pak.
Jadi perdes-perdes yang reguler, APBDes, RKP, perubahan APBDes, ada perdes-perdes yang lain yang dibikin juga, ya, sehingga dia juara lomba desa tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2016 kemarin itu, Majasari. Ya. Kalau kita pengen juara lomba desa, harusnya perdes kita hasilkan itu banyak, minimal di atas 10 lah, ya. Baru kita itu ini loh, ya, khas dari desa kita bisa menghasilkan perdes ini, dan sebagainya. Semakin banyak kita musyawarah, semakin bagus. Semakin banyak perdes dihasilkan, semakin bagus desa itu. Berarti hidup desa itu. Ya. Kemudian melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa pada pemerintah desa, ya. Menyatakan pendapat, ini tadi juga, mengawal aspirasi masyarakat, menyusun peraturan, menyampaikan ternyata misalkan ada kegiatan temuan, ini kegiatan nggak dilaksanakan oleh desa, padahal ini masuk ke APBD desa yang harus dilaksanakan oleh desa, ya. Nah, itu kita bahas di musyawarah desa dulu, Pak. Ya, kita panggil kepala desanya dulu di situ, ya. Ada berita acara menyanggupi pelaksanaan kegiatannya seperti apa, ya. Biasanya kan ada ngasih waktu juga, Pak, langsung serta-merta langsung kita sampaikan kejaksaan dan sebagainya. Itu sering di kita, Pak. Di Bogor Barat apalagi kita sering seperti itu, ya. Jadi musyawarah bersama, ya, BPD, unsur-unsur masyarakat terkait kegiatan yang belum selesai ini mau digimanakan. Pak Kades kadang bikin surat pernyataan, materi dan sebagainya. Saya akan melaksanakan penyelesaian ini dan sebagainya. Nah, kalau sampai batas waktu yang belum ditetapkan, belum selesai juga, nah kita bawa lagi ke tingkat atas.